Welcome to our channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Halo, Kari Amici. Kali ini kita membahas tentang cengbeng atau cengming. Jadi artinya dari cingming itu cing itu adalah bersih dan ming itu adalah terang. Masa cengbeng kebanyakan itu antara tanggal 4 atau tanggal 5 itu berakhirnya. Jadi para sahabat dapat melakukan 14 hari atau 10 hari sebelum masa tersebut berakhir. Banyak para sahabat yang melakukan cengbeng bukan hanya berziarah ke kubur atau melakukan sembahyang di kubur. Ada yang melakukannya ke laut lepas atau ke sungai besar. Dikarenakan abu para leluhurnya ditabur ke laut lepas sehingga dia berziarah itu ke laut lepas juga. Ziarah kubur dilakukan juga oleh para sahabat kita yang beragama Muslim. Biasanya mereka melakukan ziarah kubur saat akan memasuki bulan Ramadan atau saat Idul Fitri dilakukan. Ada sahabat bertanya pada saya, untuk apa melakukan sembahyang terhadap leluhur? Untuk apa menyajikan sajian-sajian yang harus diadakan di meja sembahyang? Bukankah yang sudah meninggal itu tidak dapat menikmatinya? Saya berkata, benar. Memang mereka tidak dapat menikmatinya, bahkan mereka tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Tapi hanya satu hal, itu hanya menunjukkan budi bakti kita yang masih hidup untuk leluhur kita atau sanak saudara kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Sebetulnya banyak tersimpan pesan secara khusus dari para leluhur kita terhadap kita yang masih menjalankan kehidupan di dunia ini. Salah satunya, kenapa sembahyang leluhur dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Pagi hari pada cengbeng, siang hari saat Cit Gue atau bulan ke-7 dalam penanggalan China, dan sore hari pada masa sebelum Imlek atau masa malam Imlek. Dikatakan bahwa kalau kita sadar dan kita ingat akan pesan leluhur kita di pagi hari, siang hari, dan sore hari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan hidup lebih baik, memiliki karakter yang baik, atau bahkan dapat dikatakan hidup kita tidak akan pernah susah. Karena itu para sahabat, saya akan coba kupas sedikit demi sedikit tentang sembahyang leluhur, apa saja yang ada di meja dan apa pesannya yang ada di meja tersebut. Sembahyang leluhur atau ziarah ke kubur itu berpengaruhnya bukan terhadap leluhur kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Akan tetapi itu jauh lebih berpengaruh terhadap diri kita. Makanya kenapa saya berkata bahwa sembahyang leluhur itu adalah budi bakti kita yang masih hidup terhadap leluhur kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Saya akan berikan contoh. Kenapa saya berkata tidak berpengaruh terhadap orang yang sudah meninggal atau leluhur kita yang sudah mendahului kita. Andaikan para sahabat tidak pernah untuk ke kubur, memperhatikan kuburnya, atau bahkan membersihkannya, walaupun bukan sahabat langsung yang membersihkannya,
hanya menyuruh orang, siapapun itu. Pernah terbayang 1 tahun sahabat tidak pernah memperhatikan, atau bahkan berpuluh-puluh tahun? Apa yang akan terjadi? Rumput di mana-mana, bahkan sudah rusak. Dan apa yang terjadi? Bukan dikatakan, kasihan ya Ibu A, Bapak A. Dia sudah meninggal, ditumbuhi dengan rumput liar. Tidak. Tidak seperti itu sahabat yang dibicarakan. Tetapi dia bilang, kasihan ya Bapak A, Ibu A, punya anak, sudah meninggal saja tidak mau merawat kuburnya. Bahkan menengoknya juga gak jelas. Jadi para sahabat, bukan yang sudah meninggal yang akan dibicarakan. Yang akan dibicarakan adalah kita yang masih hidup. Karena itu saya berkata tentang sembahyang leluhur. Itu merupakan budi bakti kita terhadap leluhur. Baik terhadap orang tua ataupun siapapun leluhur kita di atas kita. Ada sahabat yang bertanya pada saya, kok buat apa sih sembahyang harus menyediakan buah A, B, C dengan kue, dengan pernak-pernik, wah segala macam. Cukup saja kita mendoakan. Toh yang meninggal tidak makan. Saya berkata benar. Itu sangat benar sekali. Yang sudah meninggal tidak akan pernah makan, tidak akan pernah menyentuh. Tetapi di meja sembahyang itu adalah pesan. Contoh hal yang paling simpel. Dalam video kali ini, saya akan mengupas tentang pesan yang ada dalam Samseng. Apa sih Samseng? Para sahabat pasti sudah mengetahuinya. Untuk orang keturunan Chinese, banyak seringkali para sahabat sudah mengetahui apa itu Samseng. Ya, benar. Para sahabat langsung mengetahui. Itu tuh yang ada ikan bandeng, yang ada ayam, yang ada daging babi, samcan. Itu kan yang enak. Nanti bisa dimasak, nanti bisa buat makan. Apa sih pesannya? Saya akan coba kupas satu demi persatu apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di kemudian hari, bisa untuk bercerita terhadap anak cucu para sahabat. Dalam Samseng terdapat ikan bandeng. Pasti para sahabat bertanya, kenapa sih harus ikan bandeng? Kenapa bukan gurami? Kenapa bukan bawal? Kenapa bukan lele? Ternyata ini pesan leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal terlebih dahulu untuk berpesan terhadap anaknya atau keturunan di bawahnya melalui ikan bandeng. Ikan bandeng ini pesan secara khusus untuk wanita. Saya akan kupas apa yang saya ketahui dan apa yang ada rahasianya dalam ikan bandeng. Ikan bandeng itu hidup di dua alam, para sahabat. Darat sama laut atau udara sama darat, bukan. Ikan selalu hidup di air. Ikan bandeng hidup di dua air. Air asin dan air tawar. Atau boleh dikatakan ikan bandeng itu hidup di air payau. Pertemuan antara lautan dan sungai. Apa pesannya untuk kita yang masih hidup dari leluhur, terutama untuk wanita? Ternyata di balik itu, setelah saya coba untuk mempelajarinya, wanita itu setelah menikah
dia akan hidup di dua alam. Satu sebagai istri dan ibu untuk anak-anak. Yang kedua adalah anak di dalam keluarganya. Bagaimana seorang istri atau seorang wanita harus dapat hidup di dua alam itu? Pernah tidak para sahabat berpikir, andaikan suaminya menjelekkan dia, marah, atau bahkan tidak merawatnya, tiba-tiba seorang istri mengadu terhadap orang tua dia. Salah saja mengadu sedikit pun, itu akan habis tuntas seorang suami di hadapan keluarga istri. Karena itu, para istri atau para wanita itu harus bijak, harus dapat menyaring mana yang harus diceritakan, mana yang tidak, mana yang harus di-share terhadap keluarganya. Karena dia hidup di dua alam, antara anak dengan istri dan bahkan ibu. Bagi orang-orang atau bagi istri yang sudah memiliki anak, seorang istri harus merawat anak-anaknya, harus merawat suaminya, harus memperhatikan. Nah, karena itu kenapa harus ikan bandeng? Itu pesannya di dua alam. Jadi dia harus memisahkan antara alam asin dengan alam tawar, atau di mana dia menjadi anak dalam keluarganya dan menjadi istri atau ibu bagi anak-anaknya. Itulah alam yang dua yang membedakan seorang istri atau seorang ibu atau seorang anak di dalam keluarganya. Jadi bandeng itu pesannya sangat spesifik untuk wanita. Nah, terus kan ikan bandengnya ini kan nggak pernah disisik atau kulitnya itu tidak pernah dihilangkan atau disisik lah atau diapalah namanya, karena berbeda-beda. Tapi intinya kulit luarnya itu tidak pernah dihilangkan. Nah, jadi para leluhur berpesan untuk anak cucunya atau untuk keturunan di bawahnya, terutama wanita. Hei anakku, hei cucuku, kamu tuh hidup tuh harus senantiasa terlihat molek atau indah. Karena itulah tidak pernah disisik. Bukan untuk menjaga suami tidak memiliki will, atau menjaga pacar tidak memiliki pacar yang lain, tetapi di sini hanya untuk mengajarkan leluhur kita menaikkan harkat dan martabat dari seorang wanita. Sempat viral perkataan Mas Anang dengan banana dalam mata Najwa. Di sana dikatakan bahwa ya wanita di rumah pun harus tetap kelihatan cantik, bisa merawat diri. Mas Anang berkata seperti itu. Dan berujung ditambah, jangan pakai daster bolong. Banana berusaha menyerang di sana. Saya hanya berkata, Mas Anang mengerti tentang pesan dari leluhur dalam sembahyang, yaitu pesan yang terdapat dari ikan bandeng. Nah, jadi para sahabat, berarti Mas Anang mengetahui dong tentang masalah ikan bandeng ini. Tapi di luaran sana banyak yang membahas tentang tetap saja walaupun
Si wanitanya sudah bersolek, sudah memperhatikan diri sendiri, sudah tetap kelihatan cantik, tetap saja kalau mau memiliki Will ya milikin aja. Mau memiliki yang kedua ya milikin saja. Ya itu mah tetap aja katanya. Si prianya saja memang pada dasarnya seperti itu. Tapi jangan salah para sahabat. Leluhur kita berpesan terhadap wanita itu hanya untuk menaikkan harkat dan martabat. Apa yang dapat membedakan? Semisalkan Bapak A, Mas B, atau siapapun itu, baik yang sudah beristri ataupun yang masih menjalin pacaran. Saya tidak berkata tentang selingkuh, karena selingkuh terlalu luas. Jadi saya batasin tentang will atau pacar kedua. Andaikan itu terjadi, terus istrinya atau pacarnya tidak merawat diri karena merasa bahwa buat apa saya merawat diri, toh saya sudah menikah dan saya terlalu sibuk untuk memperhatikan diri saya. Pasti akan berkata seperti ini. Banyak orang-orang yang berkata, wajar sih Bapak A, Mas B itu memiliki will lagi. Lihat aja istrinya kumel. Dasternya aja yang dipakai sehari-hari dasternya itu lagi. Udah gitu molor. Nah, beda dengan kalau misalkan para sahabat, terutama wanita, memperhatikan kemolekan, kesolekan, atau bahkan penampilan di rumah atau bahkan keluar. Pasti banyak orang yang berkata, loh, kenapa Bapak A, Mas B masih tetap cari will? Apa sih yang kurang dari istrinya? Apa sih yang kurang dari wanita itu? Sudah cantik, dapat merawat diri, dapat merawat keluarga, anaknya pun terperhatikan. Nah, seperti itulah para sahabat yang diajarkan. Jadi untuk menaikkan harkat dan martabat dari seorang wanita. Jadi bukan membatasi atau menjamin tidak memiliki will. Benda yang kedua yang ada dalam samseng yaitu daging babi. Daging babinya itu bukan daging kapsim atau cukyok, bukan. Tapi samcan yang memiliki 3 lapis. Berarti ini pesan untuk pria. Tadi bandeng untuk wanita, sekarang babi atau samcan untuk pria. Pria tugasnya hanya 3. Menafkahi, melindungi, sama menjaga. Sama dong melindungi sama menjaga. Kalau melindungi itu kalau sudah ada serangan dari luar. Kalau menjaga itu berjaga-jaga. Perbedaannya tipis. Kalau menafkahi pasti udah tahu semua. Nah, para sahabat, jadi leluhur kita itu adil mengingatkan terhadap wanita, terhadap pria. Wanita seperti apa, pria tugasnya seperti apa. Jadi tolong jangan saling menyalahkan. Semua pesannya sudah ada. Benda ketiga dalam samseng yaitu ayam. Ayam itu pesan leluhur buat kita semua, baik yang sudah menikah maupun belum, baik pria maupun wanita. Kenapa ayam? Terus di pundak ayam, kenapa ada darah? Kenapa ada usus, hati ampela, yang semuanya yang ada dalam ayam?
Jadi mau berpesan terhadap anak cucunya atau keturunan di bawahnya. Jadi mau berpesan leluhur tuh, kalau mau digamblangkan ya seperti ini. Hei anak cucuku, aku mau berpesan. Sehebat-hebatnya kamu terbang atau mengepakkan sayap, kamu itu tidak akan pernah jauh. Sehebat-hebatnya kamu terbang, sehebat-hebatnya kamu pergi, ingat, darah leluhur ada di pundakmu. Karena itu para sahabat, leluhur kita berpesan, sehebat-hebatnya kamu, sejago-jagonya kamu, jangan pernah melupakan darah leluhur. Karena beban darah leluhur ada di pundak kalian. Karena itu, jaga nama baik dari orang tua atau leluhur kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada, kita selalu menjaga nama baik. Menjaga nama baik dapat dikatakan ya susah, ya mudah, ya dapat dikatakan seperti itu. Semisal kalau kita asal-asalan, tidak baik, atau bahkan banyak merugikan orang, pasti akan sedikit banyak berkata seperti ini. Itu tuh anak siapa? Oh, anak si bapak A. Ya pantas lah. Orang tuanya aja seperti ini, pasti anaknya seperti itulah. Nah, itulah yang dinamakan menjaga nama baik. Semisalkan kita baik, benar, kita menjalankannya tidak merugikan orang, pasti akan berkata, itu anak siapa? Anaknya bapak A. Wah, hebat ya. Orang tua mereka berhasil dalam menjaga anaknya, dalam mengajarkan terhadap anaknya. Nah, jadi para sahabat, jangan lupa senantiasa untuk menjaga nama baik dari leluhur kita, orang tua kita. Jadi dalam video kali ini saya hanya membahas tentang samseng. Mungkin dalam video berikutnya saya akan membahas tentang kuehnya, tentang buahnya, atau tentang yang ada dalam meja sembahyang, entah itu kol, atau kimchan, atau bokji. Karena itu para sahabat, biar para sahabat mengetahui tentang mengupas tuntas pesan dari meja sembahyang, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk seluruh sahabat yang sudah mau melihat video kami dalam pesan demi pesan, dalam pengajaran demi pengajaran. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terutama nyalakan lonceng, biar saya upload video berikutnya tentang rahasia di balik meja sembahyang leluhur. Para sahabat dapat mengetahuinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk sahabat. Kari Amici, sampai jumpa.